Hai hai, saya ingin melanjutkan ceritaku yang kemarin ya. Sampai di mana ya? Tapi saya mau cerita tentang waktu saya masih kecil dengan hyperaktif aku. Saya itu tidak bisa diam. Nah, saya tiap malam ya berjalan sendiri. Nah, kebetulan rumah saya itu dekat pasar. Jadi saya menyisirin pasar itu dan saya ngambil buah-buahan yang terjatuh di pasar yang orang-orang jual buah ya. Saya bersihkan dan saya makan. Terus saya juga mencari ikan di parit, terus saya bakar, terus saya makan. Gitu kelakuan anak, padahal usiaku tuh masih sekitar 5 tahun 6 tahun itu. Habis itu ya pertolongan Tuhan sangat luar biasa ya. Saya punya rumah juga dekat sungai. Nah, di tempat saya itu ada yang namanya batang ya. Di situ saya masih kecil, saya nggak bisa berenang, tapi tiba-tiba waktu saya sampai ke batang itu, saya langsung cemplungkan diri dan apa yang terjadi? Tenggelam. Tapi yang anehnya ada seperti di luar kuasa manusia ya, itu bisa mengangkat aku kembali dan aku kembali bisa bernafas dan hidup lagi. Dan itu waktu pertama. Terus yang kedua, saya punya ban, tapi bannya itu bocor. Jadi pikiran anak-anak tuh ya, kalau sambil niup sambil berenang itu nggak tenggelam. Nah, itu yang kulakukan ya. Saya pakai ban kempes dan sambil ditiup ban itu, dan yang terjadi adalah saya hanyut ya. Hanyut itu mengikutin arus dan ke tengah ya, dan hampir tenggelam di tengah. Dan lagi-lagi ada kuasa yang seperti tangan besar ya, menyeret aku kembali ke Batang ya, ke Batang. Di situ nama tempat itu namanya Batang ya. Nah, terus saya kembali dan selamat ya. Terus itu tidak membuat aku takut. Terus saya itu akhirnya aku jadi pintar berenang ya. Aku pintar berenang dan setiap hari aku ke Batang untuk berenang ya itu. Dan itu tidak sampai di situ aja. Ketika aku berenang, aku suka yang namanya kalau di sana bilang hanyut itu mengikuti arus. Jadi aku ikutin arus dan bisa sampai ke sungai yang lebih besar ya. Yang tempat aku itu kan sungai kecil. Nah, saya hanyut bisa sampai ke sungai besar. Dan tidak hanya itu ya, kalau ada kapal lewat, saya pakai tangan megang itu kapal ya. Waduh, kalau kena baling-balingnya bagaimana ya. Itu kekuasaan Tuhan ya, sehingga aku masih tetap hidup ya. Padahal saya naruh tangan di belakang pas dekat baling-baling. Kalau baling-balingnya kena badan aku, mungkin aku sudah nggak ada sekarang ini. Tapi itu luar biasa ya, Tuhan tolong aku ya. Itu membuat aku masih belum mengerti yang nolong siapa. Terus saya juga pernah melakukan nyelam ya. Nyelam itu pernah hampir tersangkut ya, karena namanya sungai kan ada aja seperti kayu-kayu atau apa gitu. Tapi kayak kuasa Tuhan juga buat aku bisa lepas
dan kembali ke permukaan. Itu kenakalan saya waktu saya masih kecil, ketika aku berenang ya. Dan kuasa Tuhan yang membuat aku selamat dari tenggelam. Nah, itu tidak itu aja ya. Tuhan menolong aku juga. Aku walaupun cewek, badannya kecil, tapi aduh, nggak bisa diam. Ibu-ibu, ada ndak anaknya seperti aku waktu masih kecil? Nah, saking luar biasanya ndak bisa diam, saya bisa hilang terus sampai orang tua saya cari-cari terus. Nah, ini saya ceritakan tentang keajaiban saya juga ya, yang ditolong Tuhan, dimana aku tuh kayak tomboy ya, punya geng gitu. Nah, suatu hari aku mungkin saya tidak suka dengan anak itu, jadi saya pukul dia. Habis saya pukul, saya lari ke tengah jalan untuk kembali ke rumah, karena waktu saya pukul dia itu tuh di seberang rumahnya, tuh di seberang rumah saya. Nah, ketika saya pukul dia, saya lari. Nah, ada satu angkot menabrak saya, dan semua sudah teriak-teriak karena saya nggak tahu ya. Terus angkot itu nabrak, tapi saya tidak merasakan apa-apa, karena seperti kayak ada sesuatu bumper atau apa yang tidak kelihatan, yang menopang melindungi aku.